Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup manajemen UMKM. Yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen. Apa itu definisi dari manajemen? Yaitu adalah sebuah proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Unsur manajemen ada 6, yaitu yang pertama manusia, kedua uang, ketiga bahan, keempat mesin, kelima metode, dan yang terakhir pasar. Jenis-jenis manajemen terdiri dari manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen pemasaran, dan manajemen personalia. Yang kedua ada fungsi dan proses manajemen. Proses manajemen terdiri dari berikut, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup manajemen UMKM. Keahlian manajemen yaitu ada keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, keahlian dalam mengambil keputusan dan mengelola waktu, keahlian konseptual, keahlian dalam manajemen global dan dalam teknologi. 5. Mengelola dalam situasi yang berbeda dan berubah-ubah. Maksudnya, variabel kontingensi dapat mempermudah seorang manajer dalam mengelola perbedaan di organisasi, yaitu yang pertama ukuran organisasi, yang kedua kerutinan teknologi tugas, yang ketiga ketidakpastian lingkungan, dan yang terakhir perbedaan individu. Jenis-jenis manajemen terdiri dari manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen pemasaran, dan manajemen personalia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup UMKM. Ruang lingkup UMKM terdiri dari satu. Definisi UMKM. UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria dari usaha mikro, kecil, ataupun menengah. Ruang lingkup yang kedua yaitu kriteria UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro merupakan
usaha produktif milik orang atau perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang merupakan bukan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Kriterianya seperti memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai juga dengan 2.500.000.000 rupiah. Kriteria yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Kriterianya seperti memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ciri dan karakteristik dalam UMKM. Ciri-ciri dari UMKM yang pertama, menggunakan teknologi sederhana. Yang kedua, bahan bakunya mudah untuk diperoleh. Yang ketiga, memiliki keterampilan dasar. Yang keempat, peluang pasar cukup luas. Yang kelima, bersifat padat karya. Yang keenam, sebagian besar hasil produknya dipasarkan di pasar lokal dan sebagian laginya akan berpotensi untuk diekspor. Kemudian, karakteristik dari UMKM. Karakteristik dari UMKM seperti tidak adanya pembagian tugas yang jelas pada bidangnya, kemudian rendahnya akses industri kepada kredit formal. Yang ketiga, usaha kecil sebagian besar belum memiliki izin badan usaha. Dan yang keempat, UMKM sebagian besar bergerak pada usaha minuman, makanan, dan tembakau. Yang keempat yaitu eksistensi UKM dalam proses pembangunan. Kemudian tinjauan umum dari sejumlah studi. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pemburuan. Yang kedua tahap beternak. Yang ketiga tahap bercocok tanam. Yang keempat tahap perdagangan. Dan yang kelima yaitu tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Kemudian, menurut David Ricardo, menurut aliran ini, meningkatnya tingkat keuntungan akan didorong perkembangan investasi dan investasi akan menambah volume persediaan kapital. Keadaan ini yang akan memajukan tingkat teknologi dan memperbesar jumlah barang yang beredar sehingga tingkat upah naik, yang berarti kemakmuran terhadap golongan akan mengalami kenaikan. B. Keberadaan UKM secara alami. Di negara maju maupun negara berkembang, UKM memegang peran penting dalam sistem perekonomian nasional. Di negara maju, UKM memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor dan sebagai subkontraktor yang menyediakan berbagai input bagi usaha yang berskala besar sekaligus sumber inovasi. Sedangkan di negara berkembang, UKM seringkali dikaitkan dengan upaya pemerintahan
dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi ataupun sosial. Proses pembangunan ekonomi di suatu negara secara alami dapat menimbulkan kesempatan besar yang sama bagi semua jenis kegiatan ekonomi dalam skala usaha. Besarnya suatu usaha tergantung pada sejumlah faktor, di antaranya seperti pasar dan juga teknologi. Selanjutnya, kondisi umum UKM di negara berkembang. Di negara yang sedang berkembang, UMKM atau UKM yang ada itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar. Yang pertama, jumlah perusahaan sangat banyak, jauh melebihi jumlah usaha besar. Terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil itu berbeda dengan usaha besar dan usaha menengah. Usaha mikro dan usaha kecil itu tersebarnya di seluruh pelosok pedesaan. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai signifikansi lokal untuk ekonomi di pedesaan. Dengan kata lain, kemajuan ataupun perkembangan dari pembangunan ekonomi di pedesaan itu sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya. Yang kedua, karena sangat padat karya berarti mempunyai potensi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan. Hal ini sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional serta pertumbuhan UMKM pedesaan di negara sedang berkembang, terutama di daerah-daerah di mana sektor pertanian mengalami stagnasi. Yang ketiga, banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar, dan UMKM ini tuh bisa bertahan pada situasi tersebut. Oleh karena itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis pengembangan usaha kecil. Ketahanan UKM dalam gejolak ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu, yang diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar dan krisis moneter, telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu resesi ekonomi yang besar. Krisis ini sangat berpengaruh negatif terhadap hampir semua lapisan atau golongan masyarakat, dan hampir semua kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam negeri, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam skala kecil dan menengah. Efek dari sisi penawaran. Efek negatif dari suatu gejolak ekonomi terhadap kinerja UKM lewat sisi penawarannya yaitu suku bunga pinjaman menjadi ekstra tinggi, sulitnya pengusaha mendapatkan kredit baru dari bank, banyak usaha mengalami stagnasi, harga-harga dari bahan-bahan baku serta material-material produksi lainnya juga mengalami peningkatan tajam, khususnya bahan-bahan impor. Dari sisi produksi, suatu krisis ekonomi seperti yang dialami oleh Indonesia itu juga dapat memberi sejumlah dorongan positif bagi pertumbuhan output di UKM. Kinerja UKM di Indonesia. Yang pertama, latar belakang UKM. Datangnya krisis nilai tukar terekskalasi menjadi krisis multidimensi yang dimulai akhir tahun 1997. Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi. Sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Meningkatnya PDB maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Hubungan antara jumlah output dengan penyerapan tenaga kerja adalah apabila terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung akan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, atau dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada. Liberalisasi perdagangan. Sejak terjadi reformasi kebijakan perdagangan di Indonesia pada awal tahun 1980-an, Indonesia mulai keluar dari cangkangnya untuk membuka diri dan terlihat dalam perekonomian global.
Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan dan menindaklanjuti semua tingkat perjanjian perdagangan. Kendala utama yang dihadapi UMKM sehingga pembentukan nilai ekspornya sangat rendah disebabkan oleh teknologi yang belum mumpuni, rendahnya keahlian tenaga kerja, kurangnya pengetahuan mengenai pasar dan strategi bisnis global, dan keterbatasan dalam mengakses modal. Namun pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan, dan keterbatasan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian